Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M ini. Bagaimana kabar dan keadaan saudara? Saya percaya walaupun memang situasi tidak mudah, tetapi ada Tuhan yang senantiasa setia menyertai kita, memelihara kita, dan melindungi kita. Saya berdoa buat saudara dan seluruh keluarga, senantiasa sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib di masa-masa pandemi ini. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat dan pengertian daripada-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pandemi yang terjadi saat ini telah berhasil memaksa banyak orang untuk tetap tinggal di rumah, stay at home. Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan di luar rumah sudah tidak bisa lagi dengan bebas dilakukan. Dalam hal belajar, bekerja, harus dilakukan di rumah. Apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk hadir di sekolah atau di tempat kerja. Bekerja dari rumah telah membuat banyak di antara kita mendadak memiliki waktu yang selama ini tidak kita miliki. Salah satunya kita jadi memiliki banyak waktu dan perhatian untuk menyimak berita, khususnya topik tentang COVID-19 yang membanjiri hampir semua media berita, media sosial, pembicaraan yang terjadi di grup WhatsApp, hingga di meja makan keluarga kita masing-masing. Topik mengenai COVID-19 bukan hanya dibicarakan di semua platform, tetapi juga hampir setiap saat sepanjang hari kita ada di rumah. Karena setiap orang pada dasarnya perlu untuk mengupdate situasi yang berkembang saat ini. Akibatnya tidak mengherankan apabila banyak di antara kita malah menjadi semakin cemas dan stres. Belum lagi pertanyaan yang sering muncul di pikiran kita. Berapa lamakah keadaan ini akan berlangsung? Amsal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Selain itu di dalam Injil Matius 6 ayat 27 mengingatkan kepada kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja perjalanan hidupnya? Jadi hari ini pilihlah apa yang akan saudara bicarakan, apa yang saudara izinkan untuk dibahas di dalam rumah saudara. Masih banyak hal lain yang dapat dibahas sepanjang hari. Jangan izinkan perhatian dan tenaga saudara habis untuk mengikuti perkembangan COVID-19 saja. Kalau memang harus membicarakan tentang COVID-19, mungkin saudara bisa menentukan hanya di waktu dan tempat yang tertentu saja. Nyalakan TV dan media sosial saudara di waktu dan tempat yang sudah saudara tentukan sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengendalikan apa yang saudara pikirkan dan rasakan harus dengan intensi yang kita jaga setiap hari. Kalau mungkin selama ini pikiran dan perasaan saudara sudah banyak dikendalikan oleh berita yang ada, ini saatnya saudara mulai mengendalikannya.
Jangan biarkan apa yang saudara dengar malah membuat saudara hidup dalam ketakutan dan bahkan takut untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Waspada tentu saja boleh, berjaga-jaga itu harus, berhati-hati itu sudah semestinya. Namun terasa takut akan kondisi sekeliling, buang jauh-jauh, karena kita punya Tuhan yang besar. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Isi pikiran saudara dengan firman, dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali, supaya kami memilih dan menentukan hal-hal apa saja yang ada di sekeliling kami yang layak untuk kami pikirkan, sehingga damai sejahtera daripadamu senantiasa menyertai kami. Hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang menyaksikan dan mendengar episode ini, turun berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas setiap mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran setiap mereka, dan biarlah Allah sumber damai sejahtera menyertai mereka senantiasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.